Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, ini adalah materi terakhir untuk mata kuliah analisis farmasi instrumental. Jadi setelah kita mempelajari mengenai radiasi elektromagnetik yang menjadi dasar dari metode spektroskopi, kemudian kita juga sudah belajar mengenai spektrofotometri UV vis, kemudian spektrofotometri infrared. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai spektrofotometri serapan atom. Lalu apa saja yang akan dibahas? Pertama adalah mengenai konsep dasar dari spektrofotometri serapan atom. Kemudian tentu saja komponen atau instrumentasi dari SSA. Lalu prinsip kerja dari SSA yaitu mengenai metode atomisasi. Lalu preparasi sampel, apa saja yang harus dilakukan sebelum sampel kita injekkan ke dalam sistem SSA. Kemudian kalibrasi dan validasi, lalu interferensi dalam SSA, jadi apa saja yang dapat mempengaruhi dalam pembacaan pada SSA, dan yang terakhir adalah aplikasi SSA pada khususnya penelitian di bidang farmasi. Oke, kita bicara mengenai konsep dasarnya terlebih dahulu. Secara definisi, SSA atau spektrofotometri serapan atom adalah metode analisis instrumental untuk menentukan kadar unsur logam berdasarkan penyerapan radiasi oleh atom bebas pada panjang gelombang tertentu. Jadi prinsipnya masih tentang penyerapan radiasi elektromagnetik, tapi pada SSA yang berperan dalam penyerapan itu adalah atom bebas yang ada pada sampel. Lalu bagaimana proses ini dapat terjadi? Jadi awal mula sampel itu akan dikonversi menjadi atom bebasnya di fase gas. Prosesnya bagaimana? Itu melalui proses atomisasi namanya. Jadi merubah molekul yang ada pada sampel kita menjadi atom-atom bebasnya melalui proses atomisasi. Kemudian ada cahaya monokromatik akan dilewatkan melalui atom-atom tersebut. Nah, atom ini akan menyerap radiasi monokromatik itu, kemudian terjadi penurunan intensitas radiasi yang terjadi diukur sebagai absorbensi. Jadi lagi-lagi yang nilai yang keluar adalah nilai absorban, yang dimana nilai absorbensi ini sebanding dengan konsentrasi unsur dalam sampel sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Oke, karena prinsipnya masih seputar radiasi elektromagnetik, berarti kan ada panjang gelombangnya ya. Nah, kalau pada UV vis kita tahu bahwa UV itu berkisar antara 200 sampai 400 nanometer. Kemudian kalau visible dari 400 sampai 800 nanometer. Kemudian bagaimana untuk SSA? Nah, mahasiswa sekalian, untuk SSA, panjang gelombang yang digunakan itu sangat spesifik tergantung tiap unsur yang ingin kita analisis atau deteksi. Karena didasarkan pada garis spektrum atomik. Jadi setiap atom atau setiap unsur itu punya panjang gelombang spesifiknya. Jadi tidak ada satu rentang umum seperti pada UV vis atau pada IR, melainkan garis resonansi atom yang biasanya berada di daerah UV dan visible. Jadi memang eh, sebagian besar itu masih berada pada rentang UV vis, tapi setiap unsur itu punya panjang gelombang yang spesifik dan berbeda-beda. Ini bisa dilihat di tabel, ada beberapa jenis unsur yang saya berikan, kemudian panjang gelombang spesifik yang direkomendasikan untuk deteksi, kemudian warna cahaya dan keterangannya. Kemudian komponen SSA atau instrumentasi pada SSA atau bagian-bagian apa sih yang menyusun untuk spektrofotometri serapan atom. Tentu saja karena prinsipnya masih seputar radiasi elektromagnetik, kita perlu sumber radiasi. Nah, sumber radiasi pada SSA itu adalah lampu katoda berongga atau HCl ya. Ini tergantung unsurnya masing-masing, jadi punya spesifik unsur. Untuk beberapa kasus kita juga bisa pakai EDL. Nah, apa itu HCl atau lampu katoda berongga? Ini sumber cahaya yang khusus digunakan dalam SSA. Jadi tidak digunakan pada spektrofotometri yang lain, khusus pada SSA. Tujuannya untuk menganalisis unsur kimia yang ada pada sampel. Nanti lampu HCl ini akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang sesuai dengan unsur yang dianalisis. Kemudian menggunakan efek katoda berongganya untuk menghasilkan garis emisi atom yang stabil. Jadi tadi ya, panjang gelombangnya sudah spesifik, begitupun dengan lampunya. Cara kerjanya gimana? Nah, lampu ini nanti terdiri dari tabung kaca, jadi komponennya adalah kaca, tekanannya rendah, yang isinya adalah gas inert,
yang tidak ikut bereaksi ya, inert, seperti contohnya argon atau neon. Serta juga punya katoda berongga dari elemen yang diinginkan. Kalau kita pengen deteksi Cl, ya nanti berbeda dengan Fe dan sebagainya. Ketika arus listrik dialirkan, gas inlet ini akan terionisasi. Kemudian dia akan bertumbukan dengan dinding katoda yang terbuat dari unsur target. Tumbukan inilah yang akan mengeksitasi atom-atom dari unsur tersebut di dalam ruang yang berongga. Kemudian memancarkan cahaya pada panjang gelombang spesifik ketika kembali ke ground state atau keadaan dasarnya. Cahaya inilah yang kemudian digunakan dalam analisis SSA untuk mendeteksi keberadaan unsur tersebut dalam sampel. Jadi cara kerja atau prinsip dari lampu itu seperti itu gitu ya adik-adik. Kemudian, setelah kita punya sumber radiasi yang memancarkan cahaya yang spesifik tadi, kemudian kita punya sistem sampel dan atomizer. Kemudian ada monokromator untuk memisahkan panjang gelombang yang diinginkan dari komponen lain, detektor tentu saja untuk mendeteksi hasilnya yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, kemudian ada sistem kontrol dan data. Ini untuk keperluan kalibrasi, ada koreksi latar, dan pengolahan kurva kalibrasi. Nah, ini penjelasan lagi ya mengenai sumber radiasi. Jadi sumber radiasi pada SSA ini fungsinya adalah menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang spesifik sesuai dengan garis serapan atom logam yang akan kita analisis. Nah, jenis sumber radiasi yang digunakan harus mampu memancarkan garis spektrum yang sempit adik-adik. Jadi karena memang targetnya spesifik, maka diharapkan garis spektrum yang dihasilkan itu sempit atau tajam gitu ya, supaya cocok dengan transisi energi atau unsur yang akan kita ukur. Salah satu sumber radiasi adalah HCl ini. HCl ini dibuat dari logam yang sama dengan anhidrit, menghasilkan garis emisi tajam yang cocok untuk serapan atom. Kelebihannya apa? Kelebihan HCl ini selektivitasnya tinggi untuk setiap unsur, kemudian dia stabil dan menghasilkan spektrum garis yang sempit dan tajam. Tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah yang pertama, setiap unsur perlu lampu khusus. Jadi satu lampu itu khusus untuk satu unsur saja. Kemudian waktu pemanasan atau warming up-nya dibutuhkan sebelum digunakan. Jadi dia perlu warming up gitu ya sebelum kita gunakan untuk analisis. Nah, contoh sumber radiasi kedua itu EDL. Ini alternatif ya, alternatif dari HCl untuk unsur yang kurang efisien dalam memancarkan cahaya pada HCl. EDL ini lebih intens untuk beberapa jenis unsur, contohnya ada Se dan Cd. Jadi kalau kita analisis Cd, maka biasanya kita pakai lampunya EDL, bukan HCl, karena lebih spesifik pada Cd. Prinsipnya bagaimana? EDL ini dia punya mengandung uap unsur di dalam tabung kuarsa kecil, jadi tabungnya itu kuarsa dan kecil bentuknya. Dihasilkan plasma dengan gelombang mikro atau radiofrekuensi yang kemudian akan mengeksitasi atom dan menghasilkan pancaran garis spektrum intensitas tinggi. Kelebihannya, kalau tadi kelebihan HCl itu dia selektif, kemudian stabil. Kalau kelebihan EDL ini intensitas radiasinya lebih tinggi daripada HCl. Kemudian pemakaiannya itu lebih awet, jadi umur pemakaiannya lebih panjang dan cocok untuk beberapa jenis unsur seperti AS, Se, Sb, Cd, dan juga Hg. Tapi dia punya kekurangan, ya, kekurangannya adalah harganya lebih mahal daripada HCl, dan dia membutuhkan semacam rangkaian penggerak khusus gitu ya. Jadi kelengkapannya tuh lebih lebih ribet dibandingkan dengan HCl. Ya, makanya harganya juga lebih mahal. Kemudian sumber radiasi yang ketiga itu sumber kontinu seperti deuterium. Ini dipakai untuk koreksi latar atau background karena memancarkan spektrum kontinu pada UV. Ini ya, jadi bukan digunakan untuk pengukuran unsur, bukan digunakan sebagai pengukuran utama, tapi dia untuk koreksi background atau background correction. Jadi kalau pada SSA kita perlu yang namanya background correction. Lampu deuterium ini memancarkan spektrum kontinu di daerah UV yang gunanya untuk mengoreksi serapan non-spesifik dari gangguan metris atau partikel di dalam sampel. Jadi, ketika kita ingin menganalisis, itu kan terkadang ada gangguan-gangguan baik dari lingkungan atau matriksnya, kalau matriksnya campuran.
Nah, itu bisa dihilangkan dengan yang namanya koreksi latar atau background correction. Nah, itu digunakan lampu deuterium. Fungsinya untuk itu. Gitu ya. Jadi kalau HCl itu sebagai sumber utama radiasi unsur, alternatifnya kita bisa menggunakan EDL yang punya intensitas lebih tinggi, dan juga dia spesifik juga untuk beberapa jenis unsur khusus. Kemudian untuk koreksi latar, itu kita bisa menggunakan lampu deuterium. Nah, sekarang kita masuk ke metode atomisasi. Metode atomisasi ini adalah proses yang sangat penting untuk mengubah sampel yang awalnya dalam bentuk padat, cair, atau larutan gitu ya, menjadi atom bebas dalam keadaan gas. Nah, atom bebas ini kemudian dapat menyerap radiasi pada panjang gelombang tertentu dari sumber cahaya. Jadi, poin pentingnya tuh di sini, di metode atomisasi ini. Karena kan namanya juga SSA. Jadi yang diukur atau yang menyerap sumber radiasinya itu adalah dalam bentuk atomnya. Maka perlu kita melakukan pengubahan sampel dari bentuk yang cair, padat, dan sebagainya tadi menjadi bentuk gas, yaitu bentuk atom bebasnya. Nah, proses ini sangat penting adik-adik karena atom bebas ini yang bertanggung jawab atas serapan karakteristik dari unsur logam yang akan kita analisis. Metode atomisasi secara teori ada 4 macam. Yang pertama adalah flame atau atomisasi nyala. Ini yang paling umum dan klasik digunakan pada SSA. Gimana caranya? Bagaimana prinsipnya? Sampel itu akan diubah menjadi aerosol dengan menggunakan nebulizer. Jadi sampel dinebu ke dalam flame, umumnya udara atau asetilen atau apa ya, nitrous oksida, asetilen untuk suhu yang lebih tinggi. Dia itu cepat, handal untuk konsentrasi misalkan mikrogram per mili sampai miligram per liter, gitu ya, dengan menghasilkan throughput yang tinggi. Jadi sampel cair diubah menjadi aerosol lewat nebulizer tadi. Aerosol disemprotkan ke dalam nyala api berupa campuran gas bahan bakar dan juga oksidator. Misalkan tadi itu ada asetilen gitu ya, kemudian ada NO dan asetilen. Di dalam nyala api terjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah drying atau pengeringan. Jadi pelarutnya akan menguap nih. Kemudian tahap yang kedua adalah pengabuan. Di sini terbentuk residu padatan. Kemudian baru tahap yang ketiga adalah atomisasi. Residu itu akan terurai menjadi atom bebasnya. Jadi pelarutnya diuapkan dulu, kemudian terbentuk residu padat, kemudian diuraikan lagi menjadi atom bebasnya. Tahapan ketika kita menggunakan flame atomization. Kelebihannya apa? Tadi cepat, sederhana, cocok untuk larutan yang encer, dapat menganalisis banyak unsur umum seperti misalkan Cu, Fe, Zn, Mg, dan lain-lain. Kekurangannya apa? Kekurangan flame atomisasi ini efisiensinya rendah. Jadi hanya sebagian kecil sampel aja yang bisa berubah menjadi atom bebas. Kemudian sensitivitasnya juga terbatas. Dia itu kurang lebih bisa sampai ke level ppm saja. Ya, itu untuk metode atomisasi yang pertama, flame atomization. Yang kedua adalah GIFAS, gitu ya, GIFAS atau atomisasi tungku grafit, graphite furnace AAS, gitu ya. Metode atomisasi tanpa menggunakan nyala. Jadi kalau flame itu kan pakai nyala nih. Nah, kalau yang GIFAS itu kita tidak menggunakan nyala. Dia menggunakan tabung grafit yang dipanaskan secara elektrik. Prinsipnya bagaimana sampel dalam volume kecil, biasanya itu sekitar 10 sampai 50 mikroliter, dimasukkan ke dalam tabung grafit, kemudian dipanaskan secara bertahap. Ada beberapa fase yang terjadi pada pemanasan. Pertama adalah pengeringan, kedua pengabuan, ketiga atomisasi, dan yang keempat cleaning. Jadi tahap 1 sampai tahap 3 sama seperti yang flame, tapi kemudian pada GIFAS ini dia punya tahap keempat yaitu cleaning atau pembersihan sisa. Cahaya dari sumber radiasi akan melewati tabung pada saat fase atomisasi berlangsung. Dia ini sensitivitasnya lebih tinggi karena levelnya nanogram per mililiter sampai ke tergantung unsurnya ya. Kemudian cocok untuk analit cicak. Kelebihannya sampai PBB, kemudian membutuhkan sampel yang sangat sedikit tadi, mikroliter pun kita sudah bisa pakai, kemudian dapat digunakan untuk sampel yang padat atau biologis setelah dilakukan preparasi sederhana.
Kekurangannya dia punya waktu analisis yang lebih lama karena pemanasannya bertahap. Kemudian perlu kontrol suhu dan kondisi yang teliti juga, dan biaya perawatannya lebih tinggi dibandingkan yang flame. Metode atomisasi yang ketiga adalah atomisasi dengan generator uap atau hydrate generation gitu ya, HGAS. Ini digunakan untuk unsur yang membentuk hidrid volatil seperti AS, SE, dan SB untuk meningkatkan sensitivitas dan juga mengurangi efek dari matriks. Selain AS, SE, SB, itu juga bisa digunakan untuk BI dan juga SN. Bisa juga menggunakan yang HGAS. Prinsipnya di sini unsur dalam sampel akan direduksi dulu. Biasanya menggunakan reduktor NaBH4. Direduksi akan membentuk hidrida gas. Misalkan kalau AS, dia akan membentuk ASH3. Kalau SB, dia akan membentuk SBH3. Kemudian hidrida ini dialirkan ke ruang atomisasi yang biasanya bentuk tabung kuarsa panas, kemudian baru akan terurai menjadi atom bebas. Atom bebas ini yang kemudian akan menyerap radiasinya. Kelebihannya, sensitivitasnya juga sangat tinggi, kemudian gangguan matriksnya rendah. Kekurangannya cocoknya hanya untuk unsur pembentuk hidrida saja. Kemudian yang keempat, metode atomisasi yang keempat adalah cold vapor atau atomisasi uap dingin. Ini khusus untuk merkuri atau Hg, menghasilkan uap merkuri elementer dan dapat diukur. Prinsipnya nanti ion Hg2+ akan direduksi, biasanya kita menggunakan SnCl2 sebagai reduktornya, nanti dia akan berubah menjadi uap merkuri logam atau Hg0. Kemudian uap akan dialirkan langsung ke sel atomisasi tanpa menggunakan pemanasan tinggi. Kemudian atom Hg ini akan menyerap radiasi pada panjang gelombang sekitar 253,7 nanometer. Kelebihannya dia sensitivitasnya sangat tinggi, kemudian tidak perlu suhu tinggi, tapi kekurangannya khusus hanya untuk Hg saja. Nah, gitu adik-adik ya, jadi kita bisa menggunakan 4 jenis atomisasi tergantung tujuan analisis kita ingin menganalisis unsur yang. Oke, sekarang kita masuk ke preparasi sampel. Jadi apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan sebelum kita menganalisis sampel kita itu menggunakan SSA. Tujuan preparasi ini untuk apa sih sebenarnya? Pertama adalah mengubah sampel menjadi larutan homogen yang sesuai untuk proses atomisasi. Jadi sampel padat kita atau kompleks begitu ya, kita harus rubah dulu menjadi larutan yang homogen sesuai untuk analisis. Kemudian yang kedua, menghilangkan zat pengganggu tanpa mengubah jumlah unsur logam yang akan dianalisis. Jadi menghilangkan pengotornya atau matriks pengganggunya tanpa mempengaruhi hasil analisis. Kemudian yang ketiga sebenarnya ada lagi yaitu menjamin bahwa unsur logam dalam sampel itu berada dalam bentuk yang larut dan terukur oleh alat. Nah, prinsip umumnya adalah sampel harus berada dalam bentuk larutan encer. Kemudian unsur logam dalam sampel harus larut sepenuhnya. Jadi biasanya sebagai ion logam. Kemudian gunakan reagen bebas logam atau analytical grade dan air deionisasi untuk menghindari kontaminasi. Sebenarnya jenis sampel yang seperti apa sih yang dapat diuji dengan SSA? Jadi SSA ini dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel sebenarnya. Misalkan padatan bisa berupa tanah, logam, obat, jaringan biologis, sampai kosmetik. Cair juga bisa, air, larutan, serum, limbah cair, ekstrak tanaman, itu bisa digunakan SSA juga. Atau sampel biologis seperti darah, urin gitu ya, jaringan pada tumbuhan dan hewan itu juga bisa dilakukan pengujian menggunakan SSA. Asal metode preparasinya tepat gitu ya. Jadi harus sesuai dengan sampel yang akan kita gunakan. Baik, secara umum dalam preparasi sampel ini ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan. Pertama adalah pengambilan dan penguatan sampel. Jadi sampel cair itu biasanya diawetkan dengan menggunakan HNO3 sampai pH-nya di bawah 2 supaya logam tidak ikut mengendap. Kemudian tahap yang kedua adalah pelarutan atau destruksi atau digestion. Tujuannya memecah matriks organik atau anorganik supaya logam bebas dan larut.
Kemudian dapat dilakukan dengan pertama menggunakan asam seperti HNO3, HCl, H2O2 atau campurannya. Atau juga bisa menggunakan pemanasan di hot plate atau microwave digestion. Selanjutnya adalah filtrasi dan pengenceran. Jadi setelah larutan jernih, disaring bila ada residu yang masih tertinggal, kita perlu mungkin lakukan pengenceran lagi sampai volume tertentu dengan air deionisasi. Kemudian selanjutnya ada penyimpanan dan analisis. Pada proses penyimpanan ini, simpan dalam wadah plastik bersih, biasanya adalah HDPE, pada suhu 4 derajat Celcius sampai ketika akan dilakukan analisis. Kemudian yang jangan lupa adalah pencegahan kontaminasi. Jadi dalam pencegahan kontaminasi ini, prinsipnya adalah gunakan peralatan yang bersih dan dibilas dengan HNO3 10%. Hindari penggunaan gelas kaca. Maka tadi di awal itu menggunakan plastik bahannya, karena logam ini sebenarnya secara umum tuh mudah menempel pada kaca. Kemudian gunakan air bebas ion atau deionisasi atau destilasi. Kemudian siapkan belangko reagen untuk mengontrol kontaminasi. Nah, mahasiswa semua, ketika melakukan pelarutan ini, kalau misalkan pelarutannya ini agak susah gitu ya dilakukan, atau dalam kata lain, kalau misalkan unsur logam kita ini tidak larut secara langsung, maka baru saat itu kita melakukan yang namanya destruksi atau digestion tadi ya pada matriks. Tujuannya untuk melepaskan logam dari bahan penyusunnya. Nah, pada proses destruksi ini sebenarnya terbagi lagi menjadi beberapa macam jenis gitu ya. Pertama itu menggunakan asam. Jadi seperti menggunakan yang seperti ada di slide gitu ya, NO3, HCl, H2O2, dan juga bisa juga menggunakan H2SO4 atau HClO4 gitu ya. Ini menggunakan hot plate, jadi seperti yang tertulis di slide itu umumnya digunakan pada digestion asam atau pelarutan asam. Ini biasanya digunakan contohnya pada sampel tanah atau sampel biologis. Ya. Nah, ada lagi yang namanya destruksi basah atau wet digestion. Ini menggunakan campuran dari asam pekat dan juga oksidator. Ini digunakan untuk sampel organik seperti pada tumbuhan dan makanan. Gitu ya. Tujuannya untuk menguraikan bahan organik sehingga menjadi larut dan jernih. Kemudian yang ketiga, macam destruksi yang lain adalah destruksi kering. Jadi ada destruksi asam, ada destruksi basah, dan ada destruksi kering. Pada destruksi kering, sampel akan dipanaskan menggunakan furnace atau tanur dengan suhu 450 sampai 550 derajat Celcius sampai menjadi abu putih. Kemudian abu ini baru dilarutkan dengan asam, bisa dengan HCl atau HNO3 encer sebelum dilakukan analisis. Nah, proses destruksi kering ini biasanya digunakan untuk sampel padat pada tanaman, obat, atau bahan pangan. Gitu. Jadi, kalau pelarutan tidak bisa digunakan secara langsung, baru kita beralih ke destruksi. Dan destruksi pun ada berbagai macam cara. Kemudian yang perlu diperhatikan juga terkait filtrasi atau pengenceran. Ya, jadi intinya adalah untuk penghilangan partikel padat atau residu. Dan yang harus diperhatikan adalah menggunakan air deionisasi. Kemudian penyimpanan sampel di sini juga harus diperhatikan ya, tadi harus dalam wadah plastik atau boleh kaca sebenarnya, tapi kaca yang bebas logam. Contohnya ada polietilen, itu juga bisa. Jadi untuk menghindari kontaminasi dari wadah atau lingkungan. Dan yang penting adalah dalam proses penyimpanan adalah labelnya. Jadi harus ditempel label atau gunakan label yang jelas. Nama sampelnya apa, tanggal berapa, tanggal preparasinya, dan unsur yang diuji itu apa. Jadi harus tertulis dengan jelas. Oke. Demikian adik-adik ini terkait preparasi sampel. Jadi sekali lagi beberapa hal yang harus diperhatikan adalah gunakan alat gelas bebas logam atau langsung menggunakan plastik saja. Kemudian gunakan aquades yang deionisasi. Ini tujuannya supaya tidak menambah logam dari air biasa. Lalu biasanya juga hindari penggunaan pipet logam atau spatula besi. Lalu pastikan larutannya jernih sebelum dimasukkan ke alat. Makanya untuk memastikan jernih itu ada proses pelarutan, destruksi, filtrasi, sampai pengenceran. Nah, ini adalah contoh digesti sederhana menggunakan hot plate. Ini prosedurnya ya, timbang kurang lebih setengah gram sampel padat, tambahkan 5 mili HNO3 pekat dan 2 mili H2O2.
Ini campuran antara asam dengan oksidator. Kemudian panaskan di hot plate sampai larutan menjadi jernih, didinginkan, dipindahkan ke lampu ukur, diencerkan dengan aqueous deionisasi sampai volume 25 mili. Kemudian siap dianalisis dengan SSA. Ini juga beberapa contoh jenis sampel, kemudian cara preparasinya, dan contoh reagen yang biasa digunakan. Kalau air atau larutan bisa menggunakan preparasinya dengan pengasaman sampai pH-nya di bawah 2, atau bisa langsung difiltrasi. Kemudian padatan kita bisa menggunakan destruksi basa dengan menggunakan asam kuat tadi, dengan campuran oksidator. Untuk sampel biologis, kita juga bisa menggunakan digesti dengan tadi asam kuat dengan oksidator menggunakan bantuan microwave. Kemudian untuk sediaan farmasi, bisa dengan pelarutan atau digesti juga tergantung pelarutan matriksnya. Untuk analit khusus seperti misalkan AS, SE, HG, kita bisa menggunakan teknik ini ya tadi cold vapor atau hydridal generation. Next adalah koreksi latar atau background correction. Ada apa dengan latar gitu atau background pada SSA? Jadi, koreksi latar ini digunakan untuk menghilangkan interferensi atau gangguan akibat penyerapan radiasi oleh komponen lain selain dari atom dari unsur yang ada pada sampel yang akan kita analisis. Tujuan koreksi latar apa? Supaya serapan yang terukur itu betul-betul berasal dari atom unsur yang ingin dianalisis, bukan dari pengganggu atau pengotor dalam bentuk latar belakang. Ya, dalam SSA, nanti cahaya dari misalkan lampu HCl ya, lampu katoda berongga akan melewati atom hasil atomisasi kan. Nah, tetapi adik-adik, selain atom dari unsur analit yang ingin kita analisis, ada juga komponen lain yang dapat menyerap atau menyebarkan cahaya dari lampu katoda berongga tadi. Misalkan, ada molekul atau radikal dari matriks sampel, atau ada juga produk pembakaran dalam nyala. Tadi kan metode atomisasinya misalkan menggunakan flame atomisasi ya. Jadi menggunakan panas atau nyala. Nah, itu ada produk samping dalam bentuk CO2, misalkan NO2, H2O. Nah, itu bisa mengganggu pembacaan pada SSA dalam bentuk si background tadi. Kemudian dalam bentuk partikel padat, abu, atau jelaga juga bisa mengganggu. Akibatnya, nilai absorbensi itu jadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Iya dong, kan ketambahan pengotor ya. Jadi yang seharusnya dia nilai absorbensinya misalkan 0,4 untuk logam SN. Ternyata karena adanya pengganggu-pengganggu tadi, jadi lebih tinggi nilai absorbensinya. Misalkan jadi 0,6 seperti itu. Jadi nilainya tidak lagi akurat. Nah, inilah yang dikoreksi oleh sistem dalam bentuk background correction atau koreksi latar. Nah, latar atau background dapat berasal dari absorpsi molekuler, kemudian scattering partikel dalam matriks, atau emisi dari matriks yang tumpang tindih. Metode koreksi latar yang umum digunakan itu ada 3. Yang pertama adalah koreksi latar dengan lampu deuterium atau deuterium background correction atau deuterium lamp subtraction. Ya, intinya adalah mengukur latar kontinu di luar garis lampu HCl dan kemudian mengurangkannya. Di sini pada lampu deuterium menggunakan 2 sumber cahaya. Pertama adalah lampu katoda berongga untuk memancarkan garis spektrum yang sempit dari unsur analit, dan yang kedua adalah lampu deuterium. Ini memancarkan spektrum kontinu untuk seluruh panjang gelombang. Jadi nanti sistemnya akan bergantian menyalakan kedua lampu secara cepat. HCl-nya on, nanti akan menghasilkan serapan total atom plus latarnya juga akan ikut terbaca. Kemudian deuteriumnya di-on-kan. Itu akan menilai serapan latarnya saja atau pengganggunya saja. Gitu ya. Nah, nanti alat ini akan menghitung selisihnya. Jadi selisih absorbensi yang ketika menggunakan HCl dikurangi dengan selisih absorbensi ketika menggunakan lampu deuterium. Hasilnya adalah serapan murni dari atom yang kita analisis. Kelebihannya apa? Kelebihan menggunakan lampu deuterium ini, pertama adalah efektif untuk koreksi penyerapan molekuler dan scattering ringan, kemudian banyak digunakan dalam SSA nyala atau flame SSA.
Dia juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah kurang efektif kalau gangguan latarnya sangat kuat atau kompleks dan dapat berubah dengan cepat. Nah, kemudian metode koreksi latar yang kedua itu adalah Smith ya. Koreksi latar dengan self-reversal sebenarnya ini artinya. Ini menggunakan mode Lampus untuk memanfaatkan saturasi garis lampu saat mengukur latar. Jadi menggunakan lampu katoda berongga tunggal, jadi tanpa tambahan lampu apapun, lampu diberi arus tinggi sesaat, kemudian itu dapat menyebabkan pelebaran garis emisi dan menghasilkan reversi diri atau self-reversal. Perbedaan intensitas antara kondisi arus rendah dan tinggi ini yang digunakan untuk menghitung serapan latar. Serapan latarnya diketahui, nanti tinggal dikurangkan saja dengan serapan total ya. Dapatlah serapan atom yang dianalisis. Kelebihan yang metode kedua apa? Tidak perlu sumber cahaya tambahan. Kalau metode pertama kan kita perlu lampu deuterium. Kalau yang kedua ini tidak perlu sumber cahaya tambahan. Kemudian kelebihan yang kedua akurat untuk gangguan yang berubah dengan cepat. Kalau yang pertama tadi kan dia tidak bisa ya kalau misalkan gangguannya itu berubah dengan cepat. Nah, metode yang kedua ini bisa digunakan untuk itu. Tapi kekurangannya, umur lampunya lebih pendek, jadi lebih cepat rusak. Kemudian umumnya digunakan hanya di instrumen tertentu yang lebih modern. Jadi SSA yang terbaru-baru ini biasanya menggunakan metode yang kedua. Nah, kemudian metode yang ketiga, ini adalah Zeeman, background correction, atau koreksi latar dengan efek Zeeman. Di sini menggunakan medan magnet. Jadi medan magnet diterapkan sehingga garis absorpsi atom akan terbelah. Jadi ada komponen V, ada komponen sigma. Perbedaan memungkinkan pemisahan terstruktur dari sinyal atomik. Zeeman sangat efektif untuk background yang terstruktur, misalkan matriks pada organik atau partikel. Jadi di sini, di metode yang ketiga ini, prinsipnya adalah berdasarkan pemisahan garis spektrum atomik ketika berada dalam medan magnet, gitu ya, atau efek Zeeman. Ketika dalam medan magnet, garis serapan atom akan terbagi menjadi beberapa komponen. Kalau di sini, dia terbagi menjadi sigma dan juga V. Nah, alat akan mengukur serapan pada dua kondisi. Pertama, dalam kondisi dengan menggunakan medan magnet. Ini adalah serapan latar. Nah, yang kedua adalah kondisi tanpa medan magnet. Ini adalah serapan total. Total itu berarti atom plus latar ya. Nah, selisihnya itu adalah serapan atomik yang sebenarnya terukur. Kelebihan metode yang ketiga, ini sangat akurat. Bahkan untuk gangguan latar yang besar dan tidak stabil sekalipun, dia bisa dideteksi. Dan umumnya digunakan pada graphite furnace AAS atau GFAS. Kurangannya, sistem optiknya lebih kompleks dan juga lebih mahal. Ya gitu ya, biasanya kalau lebih akurat, lebih bisa terpercaya, juga lebih sensitif, itu biasanya sistemnya lebih kompleks dan tentu saja harganya lebih mahal. Oke, ini adalah 3 metode yang bisa digunakan untuk background correction. Nah, kalau sudah belajar background correction, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan pengaruh dari pengotor atau interferensi, maka kita selanjutnya belajar mengenai interferensi itu sendiri dan jenis-jenis interferensi yang bisa ada pada sampel kita. Oke, adik-adik sebelumnya interferensi ini sebenarnya gangguan ya. Gangguan atau segala faktor non-analisis yang menyebabkan perubahan sinyal serapan, baik bisa meningkat atau menurun, sehingga hasil pengukuran menjadi tidak akurat lagi. Interferensi ini dapat berasal dari berbagai macam jenis gitu ya, ada kimia, fisika, atau spektral gitu ya, dalam sampel kita dan dalam sistem atomisasi. Sebenarnya kenapa sih bisa terjadi yang namanya interferensi pada SSA? Karena metode SSA ini kan bekerja berdasarkan serapan cahaya oleh atom bebas. Sekali lagi atom bebas. Maka ada proses yang namanya atomisasi atau pembentukan atom. Kemudian ada penyebaran cahaya, lalu ada penyerapan radiasi. Yang semuanya ini dapat dipengaruhi oleh zat lain yang ada dalam nyala atau tungku grafit. Tadi kan kita juga menggunakan tungku grafit. Jadi sangat rentan sekali terjadinya gangguan. Nah, jenis-jenis interferensi dalam SSA, yang pertama adalah spektral atau interferensi spektral.
Di sini ada proses absorpsi atau emisi dari spesies lain atau scattering atau partikel yang menutupi garis atomik. Solusinya kita bisa menggunakan koreksi latar dengan metode deuterium tadi ya, lampu D2 atau metode Zeeman. Kemudian bisa menggunakan pemilihan garis alternatif atau monokromator yang punya resolusi lebih tinggi. Penyebab interferensi spektral ini ada 2 atau lebih unsur yang punya garis serapan yang saling tumpang tindih biasanya. Kemudian ada juga bisa disebabkan karena radiasi nyala api atau emisi dari unsur lain yang mengganggu sinyal analit atau penyebaran cahaya oleh partikel padat atau uap logam dalam nyala. Dampaknya apa dari interferensi spektral? Jadi dia bisa menyebabkan absorbansi itu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya. Ya, jadi tadi solusinya kita lakukan background correction. Selain itu kita juga bisa menggunakan lampu katoda yang spesifik untuk tiap unsur, atau misalkan juga pemilihan panjang gelombang yang alternatif lain jika garis utamanya terganggu, yaitu untuk spektral. Kemudian interferensi yang kedua adalah interferensi kimiawi atau chemical interference. Di sini terjadi pembentukan senyawa non-volatil atau volatilitasnya akan berubah. Misalkan pembentukan oksida akan mengurangi jumlah atom bebas yang ada pada sampel. Solusinya lakukan modifikasi matriks, perubahan kondisi atomisasi atau asupan reagen yang mengubah kestabilan senyawa. Penyebab terjadinya interferensi kimiawi ini karena terbentuknya senyawa stabil atau kita sebut dengan refraktori ya. Dia itu sukar terurai menjadi atom bebas, makanya dia akan mengurangi jumlah atom bebas. Misalkan terbentuk Ca3PO4 2 kali, dia itu tidak terurai secara sempurna. Jadi kita nggak bisa mengukur, dia akan mengurangi jumlah atom Ca-nya. Atau misalkan terbentuk MgAl2O4, dia juga stabil, sehingga mengurangi jumlah atom bebas Mg yang harusnya dapat kita analisis. Nah, itu kimiawi. Adanya reaksi antara komponen matriks dan unsur analit yang menghambat proses atomisasi. Jadi terbentuk molekul yang stabil, tidak dapat dirubah menjadi atom bebas. Itu interferensi kimiawi. Biasanya dampaknya adalah nilai absorbansinya lebih rendah. Karena kan tadi atomnya lebih sedikit ya jadinya. Atom bebasnya lebih sedikit. Jadi nilai absorbansinya akan lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Kemudian interferensi yang ketiga adalah ionisasi atau ionization interference. Di sini pada elemen yang mudah terionisasi, misalkan Na, K, ionisasi dalam flame mengurangi jumlah atom netral. Tambahkan cara mengatasinya adalah tambahkan supresi ion, misalkan KCl sebagai penekan ion, atau gunakan kondisi atomisasi yang berbeda. Nah, penyebab interferensi atau ionisasi ini biasanya pada suhu yang tinggi gitu ya. Pada suhu tinggi, beberapa atom terutama logam alkali, golongan logam alkali itu terionisasi menjadi ion positif. Nah, akibatnya jumlah atom netral itu akan berkurang, padahal hanya atom netral yang dapat menyerap radiasi. Jadi harusnya berubahnya jadi atom netral gitu ya, tapi ternyata kalau dalam proses logam alkali dipanaskan suhu tinggi itu biasanya membentuk justru muatannya positif gitu. Nah, muatan positif itu tidak dapat menyerap radiasi. Makanya akan mengurangi juga nilai absorbensinya. Dampaknya sama seperti yang kimiawi, jadi nilai absorbensinya akan lebih rendah dibandingkan nilai absorbensi yang sebenarnya. Kemudian, interferensi yang keempat adalah interferensi fisik atau fisika. Di sini perbedaan viskositas atau permukaan tegangan mempengaruhi nebulisasi. Cara mengatasinya adalah gunakan pencucian, pemurnian, atau perbaiki preparasi sampelnya. Jadi dalam interferensi fisik ini terdapat perbedaan sifat fisik antara larutan sampel dan larutan standar. Seperti misalkan perbedaan viskositas, perbedaan densitas, perbedaan tegangan permukaan, atau volatilitas juga bisa. Nah, hal itu mempengaruhi proses nebulasi atau nebulisasi dan juga ukuran partikel aerosol, sehingga laju atomisasi tidak sama. Dampaknya apa?
Jadi kalau spektral tadi bisa turun, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi nilai absorbensinya. Kalau kimiawi dan ionisasi, kimiawi dan ionisasi itu bisa lebih rendah nilai absorbensinya. Kalau fisik itu sama seperti spektral, jadi nilai absorbensinya bisa lebih atau kurang dari nilai absorbensi yang sebenarnya. Itu ya cara mengatasinya tadi bisa menggunakan pencucian, pemurnian, atau perbaiki preparasi sampelnya. Oke, ini ada deh ya. Jadi ada 4 jenis interferensi. Jangan lupa interferensi ini penyebab utama kesalahan hasil pada SSA. Nah, dengan kita memahami jenis kemudian sumber interferensi, itu penting untuk menghasilkan data yang akurat dan reliable, dapat dipercaya juga. Nah, ini juga sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih teknik koreksi tadi ya sebelumnya. Jadi background correction-nya, kemudian pemilihan standar adisinya, pemilihan buffer juga sangat penting untuk membantu meminimalkan efek dari gangguan atau interferensi ini. Oke, kita sekarang masuk ke metode kalibrasi dan validasi. Kenapa dua hal ini juga perlu untuk dijelaskan pada kuliah SSA? Jadi kalibrasi ini tujuannya sebenarnya kan memastikan bahwa respon alat kita, instrumen ini, jadi respon si SSA, yaitu dalam bentuk nilai absorban, itu berbanding lurus dengan konsentrasi unsur yang diukur. Itu tujuan kalibrasi. Kemudian kalau validasi, tujuannya memastikan bahwa metode analisis yang kita gunakan ini tepat, akurat, presisi, dan juga dapat diandalkan untuk tujuan pengujian tertentu. Nah, itu untuk kalibrasi dan validasi tujuannya. Kalibrasi itu biasanya menggunakan kurva kalibrasi yang secara kuantitatif gitu ya bisa diukur. Dibuat dari standar berderet, jadi ada seri konsentrasi dari larutan standar. Jika matriks sampel mempengaruhi sinyal, maka pertimbangkan standar adisi atau matriks match standar. Perhatikan linearitas rentang konsentrasi. Pada metode GIVES, sering membutuhkan kurva dengan titik rendah yang berbeda dibandingkan dengan yang metode FLAM. Nah, pada validasi itu biasanya kita mengacu ke guideline khusus, misalkan pada ICH Q2R1 ya, pada dokumen ICH, parameter yang diuji itu biasanya meliputi linearitas, akurasi, presisi, LOD, LOQ, spesifisitas, dan juga rentang. Kemudian perlu juga dalam validasi ini adanya dokumentasi prosedur, QC sampel, blanko, dan juga kalibrasi untuk verifikasi. Jadi dua hal ini sebenarnya untuk memastikan bahwa alat atau instrumen kita itu betul-betul menghasilkan data yang dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, dalam kalibrasi ada yang disebut dengan kriteria keberterimaan juga ya. Jadi validasi ada, kriteria keberterimaan, kalibrasi pun seperti itu. Kriteria kalibrasi yang baik itu pertama adalah linearitasnya tinggi. Jadi dinilai dari koefisien korelasi atau R itu sebaiknya mendekati 1 atau paling tidak lebih dari 0,995 biasanya. Kemudian ada blanko. Blanko ini adalah pelarut tanpa analit, menunjukkan absorbensi itu 0 harusnya, karena kan tidak ada sampel ya. Kemudian titik kalibrasi mencakup rentang konsentrasi sampel yang diuji. Jadi titik kalibrasinya itu rentang konsentrasinya harus ada di sana. Kemudian gunakan biasanya minimal 3-5 titik standar untuk pembuatan kurva. Jadi ya paling tidak ada 4 lah ya pertengahan. Kalau bisa 5 maka buat 5 untuk penentuan nilai linearitasnya. Itu kriteria kalibrasi yang baik. Nah, dalam metode kalibrasi ini, mungkin mahasiswa semua juga sudah pernah dapat ya materinya. Ada beberapa jenis kalibrasi, tidak hanya pada SSA, tapi juga bisa menggunakan instrumen yang lain. Ada jenis kalibrasi pertama external standard method. Di sini menggunakan larutan standar eksternal untuk pembuatan kurvanya, yang biasa kita gunakan di lab-labs, biasanya ini. Kemudian ada standar adisi, jadi standar itu dimasukkan ke dalam sampel kita. Lalu ada internal standard method, ini biasanya menggunakan unsur pembanding atau internal standard. Nah, kalau validasi, adik-adik, validasi ini
kriteria keberterimaannya tergantung parameter uji yang dilakukan. Kalau linearitas itu sama seperti kalibrasi ya, biasanya koefisien korelasinya mendekati 1 atau lebih dari 0,995. Kalau pengujian akurasi, akurasi itu yang dinilai adalah persen recovery, itu umumnya adalah 98-102%, tergantung unsurnya juga. Lalu kriteria keberterimaan presisi, presisi ini untuk menilai kesesuaian antar replikasi biasanya. Yang dinilai adalah RSD, Relative Standard Deviation. Itu nilai keberterimaannya adalah biasanya kurang dari sama dengan 2%. Kemudian LOD ini adalah Limit of Detection, konsentrasi terendah yang masih bisa dideteksi oleh alat, tidak ada syaratnya. Kemudian LOQ ini Limit of Quantification, konsentrasi terendah yang masih bisa diukur secara kuantitatif. Bagaimana cara mengukur secara kuantitatif? Yaitu yang memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Jadi LOD ada LOQ. LOD itu deteksi, Q-nya itu adalah kuantifikasi. Maka secara prinsip kita tahu bahwa nilai LOD itu pasti di bawah nilai LOQ. Kemudian spesifisitas ini adalah kemampuan membedakan analit dari interferensinya. Jadi dari matriks yang beragam itu kita masih bisa mendeteksi analit dari sampel kita. Nah, itu spesifisitas. Kemudian ada rentang atau nilai pengujian yang dapat dilakukan menggunakan metode tersebut. Sebenarnya ada satu lagi ya, stabilitas. Stabilitas ini menilai kestabilan analit selama proses analisis. Biasanya perubahannya tidak Nah, ini perhitungan penting dan LOD LOQ. Jadi rumus dasar sebagaimana pada Lambert-Beer ya. Hubungan antara A dan konsentrasi itu linear dalam rentang terbatas. Jadi semakin tinggi A, maka konsentrasinya juga semakin pekat atau semakin besar. Lalu ada LOD, LOQ tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, tergantung pada atomnya atau atomizer-nya dan juga unsurnya. Secara umum, misalkan pada pada flame, itu rentang konsentrasinya mikrogram per mili. Kemudian pada GFAS itu nanogram per mili, atau bisa lebih rendah daripada itu. Jadi tergantung dari metodenya juga, metode atomisasinya juga. Biasanya kalau LOD LOQ ini juga kita bisa melakukan perhitungan ya. Jadi ada rumusnya. Kalau LOD itu 3 kali 3 dikali dengan simpangan deviasi per slope dari nilai linearitas tadi. Kalau LOQ itu 10 dikali simpangan deviasi per slope. Gitu. Jadi kita bisa hitung dari nilai linearitas. Oke, kita hampir berada di terakhir ya untuk materi SSA. Kelebihan dan keterbatasan. Jadi, setiap metode buatan manusia itu pasti ada kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihan SSA apa? Pertama, dia mampu menganalisis berbagai unsur logam sekaligus dengan ketepatan yang tinggi. Dapat digunakan untuk sampel yang kompleks, baik sampel biologis, lingkungan, seperti cemaran pada air gitu ya, atau juga produk farmasi obat-obatan misalkan. Kemudian dia punya batas deteksi yang sangat rendah. LOD-nya sangat rendah kalau SSA ini. Terutama kalau kita menggunakan metode atomisasi yang GFAS. Kemudian dapat diadaptasi dengan teknik khusus. Kemudian untuk khusus yang hydrate generation atau HGAS itu bisa untuk unsur AS, SE, SB, dan SN. Kemudian kalau untuk deteksi merkuri, Hg, kita bisa menggunakan yang cold vapor. Ya, jadi setiap unsur itu punya metode atomisasi yang khusus juga. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa atau keterbatasannya apa? Hanya bisa digunakan untuk unsur logam dan metaloid. Untuk senyawa organik tidak bisa. Jadi SSA itu memang hanya khusus untuk logam. Kemudian pada preparasinya perlu proses destruksi atau pelarutan yang teliti agar logam-logam itu betul-betul dapat larut. Kemudian dapat terganggu dengan adanya interferensi matriks gitu ya. Tapi ini kan juga bisa kita lakukan koreksi latar tadi ya. Oke, ini adik-adik jadi kelebihan dan keterbatasan dari SSA. Berikut adalah aplikasi SSA
Pada bidang farmasi, contoh analisis yang bisa dilakukan adalah pengujian logam berat dalam bahan baku obat. Jadi bahan baku farmasi itu kemungkinan juga tetap ada kontaminasi logam berat. Sementara kalau kita gunakan bahan baku itu yang ada kontaminan logam beratnya, maka akan mengganggu pada proses sediaan farmasi dan tentu saja akan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan. Maka perlu dilakukan analisis terhadap logam berat dalam bahan baku farmasi dan untuk menghilangkannya juga. Unsur yang dianalisis biasanya PB, CD, Hg, AS. Pada bidang pangan, kita bisa tahu kandungan mineral esensial dalam makanan. Contohnya Fe, Zn, Ca, Mg gitu ya. Kita pengen tahu di dalam kandungan dalam jajanan pasar ini itu ada kandungan mineral apa aja sih gitu. Nah, itu bisa digunakan SSA. Kemudian di bidang lingkungan, kita bisa analisis logam berat dalam air limbah. Apakah air sumur di daerah kita itu tercemar logam berat? Apakah konsentrasinya itu melewati standar aman yang ditetapkan oleh BPOM? Nah, itu kita bisa analisis menggunakan SSA. Kemudian bidang biologi, untuk analisis unsur dalam serum atau urin manusia. Lalu dalam bidang kimia analisis, itu bisa untuk standarisasi bahan kimia. Ini aplikasi SSA dalam penelitian. Baik, ini terakhir ya, adik-adik sekalian. Jadi kita sudah belajar 3 metode spektroskopi. Ada UV-Vis, ada IR, dan yang terakhir ini adalah SSA. Ini saya buatkan rangkuman tabel pembanding dari berbagai jenis aspek dari ketiga metode spektroskopi yang sudah kita pelajari selama termin pertama semester ini. Jadi dari prinsip dasarnya, kalau UV-Vis itu adalah serapan cahaya oleh molekul akibat transisi elektronik. Kalau IR itu serapan radiasi infrared oleh molekul karena adanya getaran atau vibrasi dari ikatan kimia. Kalau AAS atau SSA itu penyerapan cahaya oleh atom bebas. Jenis transisi energinya juga berbagai macam. Kalau IR itu vibrasi, rotasi, kalau UV-Vis dan SSA itu adalah elektronik. Tapi kalau pada UV-Vis, elektroniknya pada molekul. Kalau SSA, transisi elektroniknya pada atom, di tingkatan atom. Kemudian fase analitnya. Umumnya kalau UV-Vis itu adalah bentuknya cair, kalau IR itu bisa padat, cair, ataupun gas. Kalau SSA itu fase pembawanya adalah gas. Jadi mau bentuknya padat atau cairan, tetap nanti ujungnya kita harus bentuk dia dalam bentuk gas. Karena atom bebasnya dalam bentuk fase gas. Kemudian sumber radiasi ini yang macam-macam. Tadi ada berbagai macam sumber radiasi pada SSA, ada HCl, ada EDL. Kalau UV-Vis itu biasanya dalam bentuk deuterium, UV, dan juga tungsten atau halogen untuk visible. IR macam-macam ya. Globar, NERS, atau sumber IR, biasanya FTIR. Detektor juga macam-macam, perbedaannya parameter yang diukur apa? Parameter pada SSA itu adalah konsentrasi unsur logam. Jadi kuantitatif. Kalau UV-Vis, konsentrasi senyawa dengan kromofor, kinetika, adanya warna. Kalau IR itu identifikasi gugus fungsi dan struktur molekul. Keluaran utamanya sama sebenarnya dalam bentuk nilai absorbensi. Nah, absorbensi ini yang kemudian akan diterjemahkan menjadi bentuk spektrum ya. Kalau IR ya bentuk spektrum IR. Biasanya sih yang umum adalah nilai transmitannya ya. Absorbensi juga ada, tapi yang umum adalah transmitannya untuk identifikasi struktur. Aplikasi macam-macam. Kalau SSA tadi untuk logam, kalau UV-Vis untuk kuanti-kuali bisa khusus untuk organik yang punya kromofor dan uji kemurnian. Kalau IR ya untuk senyawa apapun untuk deteksi gugus fungsi. Kelebihan ini sudah bisa dibaca, kemudian keterbatasannya juga punya keterbatasan masing-masing. Kalau UV-Vis hanya untuk kromofor, kalau IR kurang cocok untuk kuantifikasi logam. Kemudian kalau SSA ya itu tadi dia hanya khusus untuk logam saja dan harus diatomisasi. Oke, ini adik-adik kurang lebih rangkuman dari 3 metode spektrofotometri yang sudah kita pelajari. Semoga bisa dipahami dan bisa
menjadi bekal nanti ya untuk ujian tengah semester, dan yang lebih utama sebenarnya bisa jadi bekal ilmu untuk penelitian atau mungkin adik-adik ada yang interest di bidang analisis ke depannya. Oke, baik, sampai di sini materi SSA yang bisa saya share. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di diskusi terakhir. Semoga bermanfaat adik-adik semua. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.